Halo, shalom semua. Selamat pagi buat adik-adik kami. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Johnson. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo mari sama-sama kita bernyanyi dengan judul lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Oke? Semua bernyanyi ya dengan girang. Semangat. Jangan tabur gerakannya ya. The Osborne Song and World, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Oke, ayo buat adik kami semuanya, kita nyanyikan sekali lagi ya dengan penuh semangat. Oke. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Ayo remnya, gerakannya. Sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa, ta 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 bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami beribadah itu melalui online ataupun daring ataupun apa itu Tuhan, tetapi semangat kami tidak akan kendor untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini adalah buat adik-adik kami. Ayo, buka Alkitabnya dari kitab Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Nah, jika kamu sudah membuka Alkitabmu, mari sama-sama kita membacanya atau kamu bisa mengikutinya dalam hati. Baiklah, begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, sekali lagi Bapak bacakan ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, sebelum Abang menjelaskan firman Tuhan kita hari ini mengenai adalah kemurahan hati. Nah, Abang akan memberikan video mengenai kemurahan hati. Setelah itu nanti Abang jelaskan mengenai firman Tuhan kita pada hari ini. Baiklah, selamat menyaksikan video tersebut. Di sebuah stasiun, ada seorang anak yang sedang berjalan. Loh, ternyata sendalnya putus. Lalu dia duduk dan berusaha memperbaiki sendalnya. Sambil terus berusaha, ternyata tidak berhasil. Lubang di sendalnya terlalu besar. Ya, sendalnya tidak bisa dipakai lagi. Tapi dia tetap terus berusaha dan berharap sendalnya masih bisa diperbaiki. Sampai akhirnya dia menjadi kesal. Dan dia melihat seorang anak yang memiliki sepatu yang begitu bagus. Mungkin sepatunya sepatu baru. Setiap saat anak tersebut selalu berusaha membersihkan sepatu barunya. Si anak yang sendalnya putus terus melihat sambil tersenyum. Dia senang. Andai saja dia memiliki sepatu sebagus itu. Sambil si pemilik sepatu terus membersihkan sepatu barunya. Lonceng berbunyi. Itu tandanya kereta akan berangkat. Si anak yang memiliki sepatu baru diajak oleh ayahnya untuk berangkat, tapi dia terus saja membersihkan sepatunya. Nah, orang-orang yang berkerumun mau masuk ke atas kereta ternyata menyentuh sepatu anak tersebut sampai terlepas. Sepatunya tertinggal di jalan. Anak yang sendalnya rusak melihat sepatu itu. Ayo, apakah dia akan membawa pulang sepatu tersebut? Dengan kagum dia melihat sepatu itu dan melihat ada anak yang sedang menunggu di depan pintu kereta. Menunggu anak itu mengembalikan sepatunya yang terlepas. Dia terus berlari, sekencang-kencangnya. Dia berusaha agar si pemilik sepatu mendapatkan sepatunya kembali. Akhirnya dia melemparkan. Dan ternyata sepatu itu tidak bisa ditangkap oleh si pemiliknya. Anak itu menjadi kesal. Dan apa yang dilakukan si pemilik sepatu? Dia justru melemparkan sepatunya yang sebelah agar keduanya bisa dimiliki oleh anak yang sendalnya rusak. Sambil melambaikan tangan dengan kemurahan hati, ia memberikan sepatunya. Dia mendapatkan teman baru dan mendapatkan sepatu yang... Nah, kamu sudah menyaksikan
video yang tadi Abang berikan, yaitu mengenai kemurahan hati. Nah, kemurahan hati ternyata adalah sikap kita ketika kita membantu orang lain. Ataupun kemurahan hati dapat dikatakan adalah rendah hati ataupun tidak sombong. Ya. Nah, ada contoh kemurahan hati di sekolah. Yang pertama adalah contohnya ketika kamu memberikan ataupun meminjamkan pensil penghapus atau peralatan tulismu kepada temanmu yang tidak memiliki, itu adalah sudah termasuk salah satu contoh kemurahan hati. Nah, yang kedua contohnya adalah ketika temanmu tidak memiliki uang untuk dia kembali ke rumah ataupun naik angkot. Nah, kamu bisa memberikan pinjaman atau memberikan sukarela kepada temanmu uang tersebut supaya dia bisa pulang dan bisa naik angkot sampai di rumah. Itu juga adalah salah satu contoh kemurahan hati di sekolah. Yang kedua adalah contoh kemurahan hati di rumah. Contohnya pertama adalah membantu orang tua ataupun meringankan pekerjaan di rumah ataupun orang tua. Nah, contohnya adalah ketika kamu menyapu, ketika kamu mencuci piring, ketika kamu menjaga adik, itu sudah salah satu contoh meringankan pekerjaan orang tua ataupun membantu orang tua, ataupun juga salah satu contoh kemurahan hati. Yang berikutnya contohnya apa? Mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ketika orang tua mengatakan A, kamu harus lakukan A. Ketika orang tua menyampaikan, anakku nanti pulang sekolah langsung pulang ya, jangan main-main. Nah, kamu juga harus mendengarkan dan melaksanakan. Itu juga sudah termasuk kemurahan hati. Karena itu adalah meringankan pekerjaan orang tua. Karena apa? Ketika kamu tidak mendengarkan nasihat orang tua, pasti nanti orang tuamu semakin stres, banyak pikiran, sakit. Kamu mau? Iya, tidak mau kan? Nah, maka dari itu, itulah contohnya kemurahan hati di rumah. Nah, ternyata kemurahan hati itu bukan hanya perasaan kasihan kepada orang lain, tetapi kita harus ada tindakan langsung mempraktekkan kepada orang lain. Kalau memang kita memiliki kemurahan hati seperti itu. Kita melihat nih di tengah jalan ada opung-opung ataupun nenek-nenek mau menyeberang. Nah, silakan kita bantu untuk menyeberang. Jangan didorong. Ketika kamu mendorong, kamu sudah salah satu contoh tidak memiliki tingkah laku kemurahan hati. Kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Kamu sudah berdosa. Karena apa? Karena kamu telah mendorong nenek-nenek yang mau menyeberang, tidak membantunya. Tetapi ketika kamu membantunya untuk menyeberang, itu sudah salah satu contoh kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih hubungannya dengan video yang tadi mau sampaikan? Hubungannya adalah supaya adik-adik kami memiliki kemurahan hati dan membantu orang lain dengan tulus. Baiklah, supaya kamu juga lebih mengerti mengenai firman Tuhan pada hari ini, Abang akan kirimkan satu contoh lagi yang patut kita tiru, patut kita teladani, yaitu kemurahan hati Tuhan Yesus kepada manusia dengan mengorbankan dirinya untuk disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Baiklah, selamat menyaksikan video tersebut. Satu teladan yang kita miliki tentang kemurahan hati adalah
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang begitu baik. Dia murah hati kepada manusia. Dia begitu mengasihi manusia. Apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang begitu murah hati? Kamu ingat? Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk manusia. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa, agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Nah, apa hubungannya Miss dengan kemurahan hati? Ya, Miss akan jelaskan sedikit. Kemurahan hati juga dapat kita lakukan dengan cara memaafkan, rela berkorban, dan menolong orang lain, dan mau memberi serta melayani orang lain. Ya, ada sikap memaafkan. Nah, kalau kamu mau memaafkan orang lain, maka itu adalah contoh sikap murah hati. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus memaafkan, bahkan mengampuni semua dosa manusia. Itu adalah sikap murah hati. Lalu tadi Miss katakan contoh dari kemurahan hati adalah rela berkorban. Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib, memberikan nyawanya. Harusnya kita yang disalib karena kita orang berdosa, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita, memberikan nyawanya, rela berkorban untuk kita. Itu pun adalah contoh sikap murah hati. Lalu Tuhan Yesus mau menolong manusia, menolong orang lain. Yang kedua yang tadi abang berikan kepadamu. Nah, melalui video yang pertama dan penjelasan firman Tuhan, dan juga video yang kedua, kamu diajak supaya adik-adik kami memiliki tingkah laku kemurahan hati seperti Tuhan Yesus, mau mengorbankan dirinya, mau membantu orang lain, dan mau memaafkan orang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, bisa kamu baca ataupun bisa kita buka sama-sama Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Oke, abang baca ya. Begini firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena buat kesehatan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa sama-sama untuk mendengarkan dan membahas sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami Tuhan memiliki sikap murah hati kepada sesama kami, terkhusus juga Tuhan kepada Engkau dan kepada orang lain yang membutuhkan. Bapa yang baik, berkati kami Tuhan, supaya kami selalu layak disebut sebagai anak-Mu, dan kami bisa melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Baiklah adik-adik kami, kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih
Amin. Shalom, selamat hari Minggu. See you.